Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Nasir, NIM 029. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan sedimen urin. Untuk pra-analitik, yang pertama ada persiapan pasien. Untuk persiapan pasien tidak diperlukan persiapan khusus, namun dibutuhkan informed consent. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Dr. Umi yang bertugas untuk siang hari ini. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan sedimen urin. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya kelainan pada ginjal, untuk mendeteksi adanya kelainan pada saluran kemih, dan untuk mendeteksi adanya kelainan pada organ dalam tubuh. Selanjutnya, tujuan lain dari pemeriksaan ini adalah untuk membantu dalam penegakan diagnosis mengenai penyakit yang Bapak derita. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Terima kasih atas kesediaannya, Pak. Selanjutnya adalah persiapan sampel. Sampel yang digunakan adalah sampel yang bebas dari kontaminasi. Wadah penampungan harus bersih dan kering. Selanjutnya, identifikasi sampel ada nama, nomor, umur, alamat, dan penggunaan pengawet urin. Selanjutnya, untuk urinalisis harus dilakukan 2 jam setelah dikenyahkan untuk menghindari terjadinya kolonisasi bakteri. Adapun jika terjadi penundaan tes, maka sampel yang digunakan harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2-4 atau 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk cara pengumpulan sampelnya yang paling sering digunakan adalah urin sewaktu, yaitu pengambilan seluruh sampel urin pada waktu itu juga. Untuk tes mikroskopik, urin yang digunakan adalah urin pagi karena tingkat kepekatannya yang tinggi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahannya ada tabung sentrifuge, ada alat sentrifuge, ada pipet pasteur, ada corong, kemudian ada kaca objek plus glass, kemudian ada mikroskop. Selanjutnya untuk analitik, yang pertama, siapkan 10-15 ml sampel urin dalam tabung sentrifuge. Kemudian masukkan tabung sentrifuge ke dalam alat sentrifuge kira-kira 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Selanjutnya, buang lapisan supernatannya dan sisakan kira-kira 1 ml dalam tabung sentrifuge. Kemudian, sentakkan tabung sentrifuge menggunakan jari untuk mencampurkan sisa urin dengan endapan atau sedimen. Selanjutnya, ambil suspensi endapan dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian, letakkan 1 tetes pada kaca objek. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Selanjutnya, periksa di mikroskop. Untuk pemeriksaan di mikroskop, yang pertama menggunakan lensa objektif 10 kali untuk melihat torak, kristal, epitel, dan elemen lain. Dan selanjutnya untuk penggunaan mikroskop dengan menggunakan lensa objektif 40 kali untuk menilai eritrosit dan leukosit. Selanjutnya adalah pasca analitik. Untuk pasca analitik, untuk nilai rujukan eritrosit, normalnya dalam urin tidak terdapat eritrosit, namun apabila ditemukan, normalnya itu di bawah 5/8 pandang besar. Begitupun dengan leukosit, normalnya tidak ditemukan dalam urin, kalaupun ada itu di bawah 5/8 pandang besar. Selanjutnya, untuk epitel, normalnya adalah epitel gepeng. Untuk torak, normalnya nilai rujukannya itu negatif atau hialin. Terus untuk kristal itu nilai rujukannya itu negatif. Kemudian mikroorganisme, misalnya ada bakteri, itu di bawah 2/8 pandang besar. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskop yang dilakukan, didapatkan sel leukosit dengan ukuran lebih besar dari eritrosit, kemudian bergranula, kemudian multilobulus. Leukosit yang ditemukan lebih dari 5/8 pandang besar yang menunjukkan terjadinya infeksi atau inflamasi pada sistem urogenitalia. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil pemeriksaan, maka dapat disimpulkan diagnosis dari kasus ini, dari pemeriksaan ini adalah infeksi saluran kemih.
saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.